Ayah, aku gak punya rumah lagi. Aku rindu padamu. Kompetisi Raja Balap sudah memasuki momen yang menegangkan. Saat ini juara 3 kali Ardian sedang bersaing dengan kuda hitam terkuat tahun ini. Salah satu favorit juara, Reza. Sedangkan Ardian telah memenangkan 3 gelar berturut-turut dalam sejarah Liga satu-satunya juara 3 kali. Hari ini mungkin kasih juara 3 kali akan dapat gelar keempat. Atau Reza yang mengakhiri mitos tak terkalahkan naik sebagai Raja Balap baru. Mari kita tunggu. Telah lahir juara baru. Kuda hitam terkuat dalam sejarah balap. Mari kita beri selamat pada Reza sebagai Raja Balap baru. Kamu yang menyambut asa mobil balapku. Benar. Kenapa? Ayah memperlakukanmu seperti anak sendiri. Jangan sebut si tua itu. Padahal sama-sama anaknya. Hanya karena aku anak angkat, dia melarangku ikut kompetisi. Atas dasar apa? Hari ini akan kuambil semua yang kamu punya. Oh iya. Ada satu hal lagi yang harus kuberitahu. Si tua itu mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke sini. Meninggal seketika. Coba tebak, siapa pelakunya? Ayah! Dasar kamu brengsek! Aku... Lepaskan! Ardian, salahkan kebodohan kalian sendiri. Raja Balap hanyalah titik awalku. Nona, pria ini gelandangan dekil. Ayo kita pergi saja. Aku kasihan padanya. Bagaimana kalau kita bawa dia pulang, memberinya pekerjaan? Kakak, besok hari pertandingan Grand By Select, babak seleksi. Aku pasti membawa klub Haye kita kembali ke Liga Raja Balap. Ikut serta dalam Grand By Select. Tuan Dika adalah pembalap terhebat di klub kita. Pertandingan besok pasti bisa mendatangkan investor untuk klub kita. Dengan kemampuan Tuan Dika, mungkin bisa melampaui juara 3 kali dulu. Juara 3 kali Ardian setelah kalah dari Raja Balap langsung menghilang. Seandainya dia masih ada, betapa bagusnya. Kudengar, juara 3 kali nggak bisa menerima pukulan kekalahan, sehingga memilih mengasingkan diri, bahkan menjual mobilnya. Sayangnya, Nona masih mencintai juara 3 kali. Kisah cinta yang pilu, Raja Balap jatuh cinta padaku. Belum mulai, sudah berakhir. Sudah hentikan, jangan meledekku. Sejak Raja Balap baru Reza berkuasa, menggilas klub besar untuk menunjukkan kejayaannya, kompetisi Raja Balap diubah menjadi Grand By Select. Dulu, klub Haye kita juga termasuk klub besar. Tapi setelah Raja Balap Reza bergabung dengan klub DS, kemampuannya melesat, menguasai semua lomba. Klub Haye kita sudah bertahun-tahun nggak meraih prestasi bagus. Bahkan dikeluarkan dari tim elit. Terpaksa ikut babak seleksi. Banyak investor menarik aliran dana, kita hampir bangkrut. Kalau tahun ini nggak meraih hasil bagus, klub Haye mungkin akan bangkrut. Benar. Dika, pertandingan besok menentukan hidup matinya klub Haye. Kuharap kamu bisa memimpin klub Haye kembali ke Liga Raja Balap, ikut serta Grand By Select. Tenang ayah, mesin mobilku ini teknologi tercanggih. Serahkan saja padaku besok. Aku gak mau banyak bicara. Aku akan latihan lagi beberapa putaran untuk menguji mesin baruku. Tunggu, Hah? mesin mobilmu bermasalah. Sebaiknya diperiksa lagi. Adi,
Kamu ngomong apa? Kalau nggak ada kerjaan, lebih baik perbaiki mobilmu. Kamu cuma seorang mekanik. Tahu apa soal balap? Jangan asal bicara. Kakak, dari mana merekrut orang ini? Cepat pecah saja dia. Hah. Adi, kamu hanya seorang mekanik biasa. Wajar nggak paham balap profesional. Mendengar suara mesin, jangan-jangan pemuda ini paham mobil. Hei bodoh, mesinku ini harganya sangat mahal. Mana mungkin bermasalah? Memangnya kamu pernah jadi raja balap atau juara 3 kali? Wah, kalian Tuan Dika semakin hebat saja. Babak seleksi pasti bisa membawa kita kembali ke liga. Benar. Masih ada yang menakut-nakuti. Bilang mobil Dika bermasalah. Entah apa maksudnya. Sudah, jangan dibahas lagi. Aku hanya peduli dengan keselamatan Dika. Hah. Dengan kemampuan Dika sekarang, pertandingan besok sangat mungkin menang. Saranku, sebaiknya hentikan dia sekarang. Adi, kamu masih ngotot ya? Dari tadi, kamu terus bilang mobil Dika bermasalah. Masalah apa? Benar. Mesin mobil tuan muda menggunakan teknologi terbaru. Butuh 2 bulan untuk memesannya. Ini juga mobil terbaik di klub kita. Kamu yang bermasalah, bukan mobilnya. Kalau terlambat, bukan cuma mobil, nyawa pun bisa melayang. Sudah cukup. Kamu hanya iri dengan klub kita. Adi, jangan lupa, dulu kalau bukan karena kasihan mengizinkanmu bekerja di klub, kamu sudah mati kelaparan. Dasar gak tahu terima kasih. Kalau bukan karena Nona, kamu sudah dipecat. Kabarnya hanya dengan mendengar suara mesin saja bisa menilai kondisi mobil balap. Tapi itu semua pembalap top terkenal. Jangan-jangan pemuda ini punya identitas lain. Cukup. Kekhawatiran Adi masuk akal. Dika memikul masa depan klub. Lebih baik hentikan dulu. Pak Jaya, Anda percaya kata-kata mekanik ini? Iya Pak Jaya. Dia hanya mekanik, gak paham balap. Dia bilang begitu hanya ingin menarik perhatian Anda. Ayah, ini momen penting untuk Dika. Tiba-tiba menghentikannya bisa berpengaruh. Tenang saja, Pak Jaya. Mobil Dika selalu kami rawat tanpa kelalaian. Pasti nggak ada masalah. Iya Pak Jaya. Anda gak percaya kami, tapi percaya mekanik. Kalau mobil memang bermasalah, mana mungkin kami gak tahu. Baiklah. Cepat selamatkan dia! Medis! Medis! Dika! Cepat Dika! selamatkan dia! Medis! Medis! Tuan muda! Tuan muda! Tamatlah aku. Besok hari pertandingan. Dika dan mobil adalah harapan terakhir kita. Sekarang Dika cedera, mobil hancur, keluarga Jaya bakal tamat. Kenapa bisa begini? Ternyata benar kata si mekanik. Ini nggak mungkin. Dika! Wah, wah, wah. Mobilnya terbalik. Baguslah terbalik. Belum apa-apa. Sudah mati. Fajar, kamu pasti yang utak-atik mobil Dika. Jaya, jangan marah dulu. Bagaimanapun kita teman lama. Perkataanmu menyakitkan hatiku. Siapa dia? Fajar, pemilik klub DS. Untuk mengambil alih klub kita, selalu menekan kita di arena. Memojokkan klub tanpa solusi. Kamu harus realistis. Besok babak seleksi sudah nggak bisa ikut. Berdasarkan pertemanan kita. Nah, lebih baik sekarang aku ambil alih klub HY. Jangan mimpi, klub Haya adalah jerih payah ayahku seumur hidup. Gak akan jatuh ke tanganmu. Wah, Pak Fajar. Besok mereka masih mau ikut babak seleksi kembali ke Liga Raja Balap. Ikut Grand by Select. Mobil anaknya sudah terbalik. Masih mau ikut Grand by Select. Besok babak seleksi. Bisa finish saja susah. Sayang sekali tim besar masa lalu sekarang harus merosot hingga ikut babak seleksi untuk bertahan hidup. Ini salah Adi. Dia sudah tahu mobil Dika bermasalah dan nggak segera menghentikannya. Seharusnya dulu Nona nggak menampungmu. Biarkan kamu mati di jalanan. Mesin mobilmu bermasalah. Sebaiknya diperiksa lagi.
Siapa bilang kami nggak punya pembalap? Pertandingan besok, pasti kami akan ikut. Ayah, bukankah hanya Dika satu-satunya pembalap? Sekarang dia cedera. Siapa yang akan bertanding? Iya. Mekanik. Jaya, sudah pikun ya? Mau mengirim mekanik ikut seleksi. Besok kami nggak sekedar hanya ikut, tapi akan membawa klub HY kembali ke Liga Raja Balap. Si mekanik ya? Pertandingan besok kamu harus ikut. Bonus kita tergantung padamu. Hanya kamu harapannya. Aku nggak setuju. Ayah, dia cuma mekanik rendahan. Atas dasar apa menggantikanku? Iya, Pak Jaya. Jangan salah pilih. Dia cuma mekanik. Bisa jadi belum pernah sentuh mobil balap. Dika, tenang dulu. Ayah memikirkan klub HY. Kamu cedera, nggak bisa ikut pertandingan. Lebih baik aku saja walaupun cedera daripada digantikan mekanik. Jaya, aku sarankan jangan cari masalah. Lebih baik tanda tangani kontrak ini. Pikirkan baik-baik. Kalau enggak, besok Pak Fajar akan membuat kalian enggak lolos. Dalam kondisi klub HY sekarang, kalau nggak lolos besok, pasti bangkrut. Daripada menunggu bangkrut, lebih baik sekarang tanda tangani kontrak. Mimpi, selama kami masih memiliki, klub HY nggak akan jatuh ke tangan bajingan sepertimu. Kalau mau aku lepas klub HY, bisa saja. Ini kartu kamar Hotel Grand Imperial. Datang ke 1401 malam ini. Kamu? Pak Fajar. Hah? Pergi! Laras berani menampar Pak Fajar. Kepribadian yang menarik. Aku suka wanita berkarakter. Suatu hari nanti kamu akan datang merengek padaku. Keterlaluan! Ayah, serius tadi yang bertanding? Grand Bay Silek harapan terakhir kita. Sekarang, kita bahkan nggak punya pembalap. Kalian mau lihat klub ini bangkrut? Aku hanya mekanik. Persaingan antar klub nggak menarik minatku. Adi, ikut aku. Walau aku nggak tahu identitas aslimu, tapi aku yakin kamu paham balap. Besok ku harap kamu bisa gantikan Dika ikut babak seleksi. Anda salah orang. Aku hanya seorang mekanik. Tidak. Hanya kamu yang bisa mengetahui masalah mobil lewat suaranya. Kamu pasti bukan mekanik biasa. Aku sudah nggak punya cara lain. Tolong, selamatkan klub ini. Dulu, klub HY juga termasuk klub besar. Tapi setelah Raja Balap Reza bergabung dengan klub DS, dia mulai menekan klub lain. Yang nggak tunduk padanya, akhirnya bangkrut. Atau diambil alih. Klub HY adalah harapan hidupku. Aku nggak mau diam saja melihat klub ini bangkrut. Kamu satu-satunya harapanku. Aku mohon, selamatkan klub ini. Apa yang harus kulakukan? Hah? Pertandingan besok akan dibagi jadi 7 zona. Asalkan menang juara di setiap zona akan dapat kesempatan ikut Grand Bay Silek. Klub HY ingin lewati krisis ini. Harus masuk 5 besar di Grand Bay Silek. Untuk dapat investasi lewati masa sulit ini. 3 tahun lalu karena kematian ayahku, aku kabur selama 3 tahun. Reza, kamu tega mencelakai demi keuntunganmu dan membunuh ayahku. Aku akan menjatuhkanmu dari tahta. Aku mohon, selamatkan klub ini. Pada dasarnya aku setuju, tapi nggak bisa menjamin peringkat. Terima kasih. Terima kasih. Aku umumkan. Adi akan gantikan Dika ikut babak seleksi besok. Atas dasar apa? Ayah, menggunakan mekanik untuk menggantikanku. Kalau ini tersebar di mana wajahku. Aku nggak setuju. Sudah, jangan bicara lagi. Keputusan sudah final. Ayah, mobil balap kita sudah rusak. Kita nggak punya mobil cadangan. Ayah,
Walau Raja Balap gak ikut seleksi besok, tapi grup DS punya banyak klub. Pertandingan besok pasti akan menyulitkan kita. Tanpa mobil balap bagus, mustahil bisa lolos. Gak usah repot. Pakai itu saja. Apa? Adi, kamu gila ya? Itu AE86, mobil sampah. Kamu pakai mobil itu, artinya kamu sengaja mau kita kalah. Lebih baik ganti mobil lain. Mobil itu bukan mobil balap profesional. Walau sudah dimodifikasi, tapi cuma uji coba. Kecepatannya dengan mobil balap terlalu jauh. Gak masalah. Cuma babak seleksi. Sudah cukup. Pertandingan hari ini menentukan hidup mati klub Haye. Kita harus menarik perhatian investor. Semua harus semangat, ayo! Tapi di mana, Adi? Pertandingan penting begini bisa terlambat. Jangan-jangan kabur. Pak Jaya percaya padanya, dia malah kabur. Hah, sudah kubilang, dia cuma mekanik rendahan. Mana bisa balap? Pasti takut ketahuan, jadi nggak berani datang. Sudah aku bilang, seharusnya dia jangan ikut. Dia cuma seorang mekanik. Sama sekali nggak bisa dipercaya. Ya, pertandingan belum mulai. Kita tunggu dulu. Ayah, tunggu apa lagi? Selagi belum mulai, cepat cari pembalap pengganti. Adi sudah kabur. Selain Dika, mana ada pembalap lain di klub Haye? Apa klub Haye memang ditakdirkan bangkrut? Jaya, Fajar, apa maumu? pertandingan sebentar lagi mulai. Si mekanik belum datang ya? Jangan-jangan ketakutan. Ah, iya juga. Lagian cuma mekanik, nggak paham balapan. Datang pun cuma mempermalukan diri. Adi bukan orang seperti itu. Mungkin cuma terlambat di jalan. Kakak, jangan membelanya. Si pecundang kabur sendiri sudah cukup. Kita juga ikut malu. Padahal Pak Jaya percaya padanya, mengizinkannya ikut pertandingan. Dia malah jadi pengecut, mengecewakan kepercayaan Pak Jaya. Sayang, lebih baik ikut aku. Kalau aku senang, mungkin ku bebaskan kalian. Jangan mimpi. Lebih baik mati daripada menyerah pada bajingan sepertimu. Wanita cantik sepertimu, walau diam saja, tetap memikat. Setelah aku ambil alih klub Haye, pertama yang akan kunikmati adalah kamu. Dasar brengsek! Semua tenang. Adi pasti datang. Jangan mimpi, si mekanik itu nggak akan datang. Datang! Adi datang, masih ada harapan. Walaupun datang, kamu pikir dengan membawa mobil jelek, dia bisa menang. Kalian sudah miskin seperti ini, sampai pakai 86 rongsokan begini. Wah, Pak Fajar, jangan kasar begitu. Dia kirim mekanik memakai mobil rongsokan untuk menghibur Anda. Jangan mengejeknya. Sudah bilang ganti mobil, nekat bawa ini. Memalukan klub memakai mobil jelek bersaing melawan mobil balap top. Bukan nggak mungkin. Walau mobil Adi nggak sebagus lainnya, kalau bisa manfaatkan kesempatan, bisa menyalip di tikungan. Benar. Laras, walaupun dia juara 3 kali, mobil itu pasti ketinggalan di awal lomba. Jauh ketinggalan. Menyalip di tikungan, nanti malah terguling. Nona, kamu terlalu memanjakannya, padahal kamu baik padanya. Tapi dia malah menodai nama klub kita. Jaya, kalau nggak punya mobil, bisa pinjam dariku. Asal putrimu temani aku tidur. Diam kamu brengsek. Tidak ada aturan yang melarang AE86 ikut lomba. Apalagi hari ini. Belum tentu kalah. Kamu pikir mekanik bisa kalahkan aku? Untuk hancurkan harapanmu, aku undang murid Raja Balap, Rangga, bertanding. Apa? Kamu undang Rangga? Rangga, murid Raja Balap, ikut seleksi. Dengan kemampuan Rangga, nggak perlu ikut seleksi. Fajar, kamu sengaja mempersulit kami. Benar. Aku ingin lihat kalian putus asa. Rangga murid asli Raja Balap. Sejak debut,
menang banyak lomba, nggak terkalahkan. Mungkin hanya si juara 3 kali yang bisa mengalahkannya. Juara 3 kali pun kalah dari guruku. Bahkan kalaupun dia datang, tetap bukan lawanku. Dengan Rangga, kalian gak bakal dapat satu sponsor pun. Mari lihat siapa bisa selamatkan kalian. Kalian benar-benar kejam. Seleksi alam yang kuat adalah yang menang. Klub DS milik si Raja Balap. Apa mampu melawan? Rangga, lepaskan semua. Jangan kasih ampun. Hah? Kecelakaan di sirkuit sangat wajar. Tenang saja, mekanik rendahan. Gak pantas satu sirkuit denganku. Tamatlah kita. Fajar mengundang murid Raja Balap, kita pasti kalah. Kita nggak mungkin menang. Ayah, melawan murid Raja Balap, Adi masih bisa menang. Rangga sejak debut belum pernah kalah. Adi sulit menang. Semoga penampilan Adi bisa menarik sponsor. Perhatian hadirin sekalian, balapan seleksi segera dimulai. Pemenang dapat tiket Grand by Select. Siapa yang bisa memenangkan seleksi? Mari kita saksikan. Rangga memang pantas jadi murid Raja Balap. Baru mulai lomba, sudah langsung memimpin posisi pertama. Sedangkan Adi, mobilnya bermasalah. Lomba penting begini, dia malah bawa AE86. Dia nggak serius ikut lomba. Jaya, kamu suruh mekanik pakai mobil jelek ikut lomba. Jangan-jangan sebelum finish, mobilnya sudah hancur. Sudah kusuruh ganti mobil, dia nggak mau. Baru mulai lomba sudah tertinggal jauh. Kita pasti kalah. Dasar mekanik sok jago. Gak cuma kalah, tapi juga dipermalukan. Apa? Aku salah pilih orang. Lihat, mobil Adi berhenti. Apa? Adi malah memperbaiki mobil AE86. Memang nggak cocok untuk lomba intensitas tinggi. Juara hari ini pasti Rangga. Mobilnya mogok. Jaya, kamu bercanda ya? Orang seperti ini kamu suruh ikut lomba? Memperbaiki mobil di sirkuit. Dianggap ini apa? Rangga unggul jauh. Jarak dengan lainnya semakin lebar. Sedangkan Adi masih memperbaiki mobil. Apa dia sengaja jadi badut untuk hiburan? Ngapain dia? Ini arena lomba bukan bengkel. Memang, mekanik ya mekanik. Klub HY cuma punya pembalap begini. Adi kembali ke mobil. Sepertinya sudah selesai. Tapi dengan jarak dia tertinggal 2 menit. 2 menit di lomba apapun sangat fatal. Lomba hari ini nggak ada kejutan lagi. Juara pasti Rangga. 2 menit dengan performa begini. Investor nggak akan datang. Klub kita akan jadi bahan tertawaan. Sudah tertinggal 2 menit. Harus ngebut. Dua menit menentukan hasil. Mekanik biasa. Juara 3 kali sekalipun nggak akan bisa mengejar. Lomba sudah masuk fase krusial. Rangga sudah masuk putaran akhir. Tidak ada mobil lain di belakangnya. 2 menit. Masih ada kesempatan.
Apa? Kau cepat sekali. Siapa itu? Tiba-tiba menyalip. Rangga memang cepat, tapi di setiap tikungan dia pelan. Kalau bisa maksimalkan kecepatan tikungan, bisa kejar 2 menit. Ngedrip di tikungan sempurna. Terlihat. Rangga hampir menang. Tinggal 2 tikungan. Kalau berhasil lewati, Rangga akan juara. Rangga sangat cepat, hampir sampai garis finish. Dasar sialan, bawa mobil jelek. Kalau kalah, memalukan. Rangga masuk putaran akhir. Jaya, siapkan kontrak akuisisi saja. Tinggal 30 detik. Tinggal 1 tikungan. Ya ampun, Rangga hampir finish. Kita kalah. Hah, lomba yang membosankan. Biasa saja. Sekarang saatnya. Apa? Menyalip? Adi menyusul. Dia berhasil mengejar ketertinggalan 2 menitnya. Lihat, itu Adi. Adi, bukannya tertinggal 2 menit. Bagaimana bisa menyusul? AE86 lawan mobil balap top. Nggak mungkin. Bagaimana bisa mengejar 2 menit? Bagaimana mungkin? Cuma seorang mekanik bisa mengejar selisih 2 menit. 2 menit penuh di arena balap. Ini seperti jurang yang sangat dalam. Bagaimana dia bisa mengejar? Adi memang luar biasa. Keajaiban, benar-benar keajaiban. Adi berhasil mengejar selisih 2 menit. Apa dia akan bersaing dengan Rangga untuk juara? Kecepatan Adi sama dengan Rangga. Mungkin bisa menang. Jangan senang dulu. Terlalu cepat, kalian pikir mekanik bisa mengalahkan Rangga. Mekanik dengan mobil jelek, bagaimana mungkin menang dari Rangga dan mobil mewahku? Dia benar. Perbedaan mobil nggak bisa ditutupi dengan skill. Dengan selisih mobil ini, Adi akan segera tertinggal. Nggak mungkin menang. Seru, balapan yang sangat seru. Kedua pembalap tinggal 1 tikungan terakhir. Penentuan siapa juaranya di tikungan terakhir. Aku murid Raja Balap. Mekanik seperti kamu bisa bersaing denganku. Walau sudah mengejar 2 menit, tapi jarak tersisa nggak cukup untuk menyalip. Sial, Adi akan tertinggal. Tinggal 1 tikungan. Tikungan terakhir ini akan menentukan siapa juaranya. Kalau Adi gagal menyalip di tikungan ini, dia pasti kalah. Rangga murid langsungnya Raja Balap, pemenang banyak lomba. Hanya dia yang benar-benar paham sirkuit ini. Sepertinya harus pakai jurus. Tikungan terakhir ini nggak cuma uji skill, tapi juga nyali pembalap. Kalau ngerem terlalu cepat, akan disalip mobil belakang. Kalau terlambat sedetik, pasti akan keluar lintasan. 5 meter. 3 meter. Belum cukup. Hanya dengan jarak paling pas, bisa menyalip. 1 meter. Sudah limit. Mekanik mau saing denganku. Tunggu aja mobilmu terbalik. Mantap, memang murid Raja Balap. Rangga bisa melakukan rem di jarak pas, lalu ngedrift. Hanya segelintir orang yang bisa lakukan ini. Mekanik sampah mau salib di tikungan terakhir. Gila, mimpi di siang bolong. Sudah di jarak limit, Adi belum juga rem. Gila nyali. Apa? Adi malah ngegas. Sedikit lagi. Apa dia nggak sadar sudah melewati jarak rem ideal? Secepat ini apa dia nggak takut mobilnya hancur nyawa melayang? Rangga sudah di tikungan limit. Dia masih ngegas, gak mau ngerem. Apa dia pikir bisa lebih cepat dari Rangga? Memangnya siapa dia? Adi, rem sekarang. Memang dasar mekanik nggak bisa ukur jarak. Dengan kecepatan ini, kalau dia ngerem pasti terbalik. Juaranya sudah pasti. Begitu Rangga lewati tikungan, dia akan jadi juara. Sekarang. Apa? Adi berhasil menyalip di kondisi limit seperti itu. Apa?
Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Di jarak sedekat itu, dia bisa ngedrift. Ini gak masuk akal. Dia lebih cepat dari Rangga. Oh, rem Rangga sudah limit, tapi bukan yang paling limit. Adi manfaatkan celah itu untuk menyalip. Nggak mungkin. Rangga kalah dari seorang mekanik. Ini mustahil. Bagaimana bisa? Apa? Adi menang. Mekanik ini benar-benar menang. Nggak mungkin. Bagaimana bisa murid Raja Balap kalah? Hebat, Adi menang. Dengan selisih besar, bisa jadi juara. Artinya klub kita bisa kembali ke Grand Bay Silek. Sial, nyaris saja. Sedikit lagi, aku bisa akuisisi klub HY. Jangan mimpi lagi. Kami akhirnya menang. Artinya, klub HY kembali ke aliansi. Ikut Grand Bay Silek. Lalu apa? Klub DS milik Raja Balap. Kalian cuma menang beruntung. Kamu pikir Raja Balap akan biarkan kalian ikut lomba? Kalian licik. Manfaatkan Raja Balap untuk mengeliminasi saingan. Gak sportif. Kalian mencemari Grand Bay Silek. Benar. Dulu saat juara 3 kali masih ada, dia mendukung semua klub ikut Grand Bay Silek. Sedangkan kalian manfaatkan kekuasaan untuk menekan klub lain, banyak klub bangkrut. Ini memang zamannya. Yang kuat menang. Raja Balap akan jadi legenda balap terhebat. Kalian nggak pantas disandingkan dengannya. Kami ikut Grand Bay Silek dengan cara sah lewat seleksi. Bahkan Raja Balap nggak bisa mengubah aturan aliansi. Nah, kamu nggak paham, Raja Balap baru sangat berkuasa, hampir kuasai semua lomba di negara L. Bahkan di aliansi, banyak pemegang saham dukung dia. Jika Raja Balap hubungi mereka, mungkin bisa batalkan lomba kita. Melawanku sama dengan melawan Raja Balap. Cukup satu kata darinya, klub kalian akan bangkrut. Ayah, Raja Balap terlalu kuat. Kita nggak bisa melawan. Lebih baik berhenti sekarang. Ini semua salah Adi. Kalau bukan gara-gara dia, kita nggak akan bermasalah. Bukan salah Adi. Dia membalap atas nama keluarga kita. Situasi sudah berubah. Cukup satu kata, partner bisnis kita akan hentikan kerjasama. Lebih baik sebelum Raja Balap marah, keluarkan mekanik itu, putus hubungan dengannya. Aku setuju. Kalau bukan karena Adi, kita nggak akan bermasalah dengan Raja Balap. Lebih cepat kita keluarkan dia. Benar. Dari awal Nona nggak perlu baik hati. Sudah kuduga dia bakal bermasalah. Aku nggak setuju. Adi baru saja bantu kita menang. Kita nggak boleh balas dendam. Kakak, paling kita kasih dia uang selesai. Betul. Dia cuma mekanik. Semua ini pasti demi uang. Pemuda ini mungkin penyelamat kita. Kalau kita biarkan dia pergi, rugilah klub kita. Sudah, cukup. Aku nggak setuju Adi berjasa buat kita. Aku nggak akan pernah setuju untuk mengeluarkannya. Artinya, kamu kalah dari mekanik. Pak, itu cuma kebetulan. Kasih aku kesempatan lagi. Gak akan terulang. Sial. Pak Reza, ini bukan sepenuhnya salah kami. Harusnya menang. Tapi Jaya mendatangkan seorang mekanik untuk gagalkan rencana kami. Benar. Sekarang semua klub di negara L, bahkan pemegang saham aliansi, patuh pada Bapak. Hanya klub HY yang bandel. Akan kuhabisi mereka. Klub HY dulu, klub top. Sekarang menang seleksi, sukses besar. Bisa bangkit kembali, sebaiknya Bapak turun tangan. Klub kecil berani melawanku. Pergi ke aliansi. Suruh orang tua itu batalkan hak lomba klub HY. Segera laksanakan.
Pak Reza turun tangan, hadapi Jaya pasti mudah. Ada satu hal lagi. Setelah Ardian pensiun 3 tahun lalu, mobilnya jatuh ke dunia bawah tanah. Cari dan bawa kembali. Tenang, Pak. Aku sendiri yang akan antarkan mobil itu. Pergilah. Sudah aku bilang, semua milikmu jadi milikku. Aku akan pakai mobilmu untuk injak-injak kejayaanmu.